Ibu mau misalnya punya mobil, mau Bu? Mau, Masya Allah. Punya rumah yang bagus, mau Bu? Mau, Masya Allah. Punya tanah puluhan hektar seluruh desa dusun Sukamakmur ini untuk ibu semua, mau Bu? Mau? Mau Bu ya? Misalnya, ini berada-ada, misalnya nih, mau Bu ya? Pengen ya Bu ya? Pengen punya duit sampai komputer pun nggak bisa ngitung, mau Bu? Mau. Tapi sakit nggak bisa kentut. Kira-kira gimana Bu? Mau nggak? Berarti nikmat sehat lebih baik daripada nikmat harta. Sholat itu apapun pengajiannya, siapapun gurunya harus mempunyai hasilnya itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ibu mau nggak Bu? Setiap saat mencium batu Hajarul Aswad. Mau nggak Bu? Mau Bu? Bapaknya mau, ibu suaminya cium bapak apa? Istrinya mencium batu Hajarul Aswad setiap hari, mau Pak? Mau Pak? Nanti tak kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Rasulullah SAW. Kita selalu bersalawat kepada beliau. Bersyukur karena apa? Karena kita sampai detik hari ini masih mengagungkan beliau, karena kita merasa menjadi sebagai umatnya. Untuk itu sama-sama mari kita selalu ucapkan salawat kepada beliau, yang mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada dia, kita diakui umatnya di yaumul kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Itu mari kita sama-sama ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngerti cakap jago? Pakai jago pula ini? Campur-campur. Wah, saya ini jago tapi bisa cakap Melayu. Gini ya? Campur-campur ya? Wah, itu. Jadi adik-adiknya ini Masya Allah, laki-laki, Masya Allah, luar biasa, barokah. Mudah-mudahan mereka itu nanti besarnya kelak akan menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah. Amin. Allahumma. Bagaimana pejuangnya itu Pak? Minimalnya ketika mereka dewasa nanti, Bapak Ibu, ketika menjadi seorang suami, tidak melupakan kewajiban sebagai suaminya, sebagai seorang suami. Kalau ketika mereka ada perempuan, tidak melupakan kewajiban sebagai seorang istri. Gimana dulu? Gimana dulu? Gimana? Botol-botol Pak? Botol?
Betul apa betul? Kita semua di sini Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dulu di sini memperingati acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, kita semua diberi pahala oleh Allah. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Sehat dulu. Sehat. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Jadi ibu ini, kita ini ibu diberi sehat itu termasuk harus selalu bersyukur pada Allah. Kenapa Bu? Karena kalau kita dikasih sakit sama Allah, itu nikmat harta tidak akan ada apa-apanya dibandingkan nikmat sehat. Kenapa saya bilang itu Bu? Ibu mau nih, saya mau tanya Bu, ibu mau misalnya punya mobil, mau Bu? Mau, Masya Allah. Punya rumah yang bagus, mau Bu? Mau, Masya Allah. Punya tanah puluhan hektar seluruh desa dusun Sukamakmur ini untuk ibu semua, mau Bu? Mau? Mau Bu ya? Misalnya, ini berangan-angan, misalnya nih, mau Bu ya? Pengen ya Bu ya? Pengen punya duit sampai komputer pun nggak bisa ngitung, mau Bu? Mau, tapi sakit nggak bisa kentut. Kira-kira gimana Bu? Mau nggak? Berarti nikmat sehat lebih baik daripada nikmat harta. Jadi makanya ibu, bapak, ada lagi nikmat yang luar biasa Bu daripada nikmat harta dan nikmat sehat tadi. Apa itu? Nikmat iman, nikmat mempunyai kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nikmat yang tidak terhingga ternyata ibu. Bayangkan ibu nggak punya harta, insya Allah dalam akidah Islam nggak masalah. Di akhirat maksudnya Bu, kalau di dunia ya Masya Allah nggak punya mobil, nguling-ngulingannya kalau lanang ya Bu. Pak ngejamil ngantuk anualnya kan duit, nah gitu ya Bu. Mudah-mudahan nggak seperti itulah kan gitu. Jadi nikmat ini tidak terhindar kepada kita. Bayangkan kalau misalnya kita ini punya harta, punya segala macam, tapi sakit nggak bisa kentut. Kemudian, kalaupun kita punya harta, kalau kita nggak punya iman, kita akan sengsara. Kalau kita misalnya sakit, kita nggak bawa iman, tambah sengsara lagi. Jadi iman yang benar apa? Iman itu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa seperti itu Pak? Karena dijelaskan bahwasanya Bapak dulu dari zaman Nabi Adam alaihissalam itu tauhid dalam Islam itu kalimatnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah firmankan di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan tidak kami utus seorang rasul pun sebelum kamu, garis kurung wahai Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepada mereka. Berarti nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku olehmu. Maksudnya aku Allah, la ilaha illa ana. Jadi besok Bapak Ibu ketika kita sudah kiamat ini, berdasarkan hadis Nabi dijelaskan, itu ketika sudah hancur lebur, seluruh malaikat pun meninggal dunia, mati, mampus kalau bahasa Melayunya itu, matiar bahasa Jawanya, maka Allah itu tepuk dada begini Pak, la ilaha illa ana, akulah Tuhan, mana Tuhan-Tuhan yang lain? Mana Fir'aun yang mengaku Tuhan? Mana Haman laknatullah mengaku Tuhan? Mana Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi? Maka tidak ada semua. Semuanya mati, Allah lah yang maha hidup. Makanya Pak, kita patut bersyukur Ibu. Apalagi remaja-remaja putrinya ini, Masya Allah. Ya,
dibentengi, remaja putranya juga jangan sampai hanya karena cinta pindah akidah. Begitu, masya Allah. Itu makanya kita patut disebut sebaiknya kita bisa menarik orang lain dalam akidah untuk mereka bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itulah nikmat yang tidak terhingga dan tidak semua diberi, Pak. Tidak semua diberi nikmat hidayah ini oleh Allah. Memang pilihan. Maka akidah itu, sahnya Islam itu bukan berdasarkan pengajian, Pak. Bukan berdasarkan pengajian, Bu. Sahnya Islam itu siapapun orangnya, siapapun dia yang mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itulah Islam. Walaupun dia mengucap 2 kalimat syahadat itu mau menikah dengan seorang laki-laki yang Islam, mau menikah dengan seorang wanita yang Islam, tapi dia ikrar mengucap 2 kalimat syahadat, dialah Islam. Makanya Pak, kita patut bersyukur nikmat Islam ini tidak semua diberi. Salah satu ayatnya Allah katakan bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 25. Ayat tersebut berbunyi begini, Pak. Faman yuridillahi ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka hambanya itu akan dilapangkan dadanya, akan dibuka pikirannya, akan dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Kita harus yakin, bukan berarti ngajak perang orang di luar Islam, cuman akidah Islam harus yakin satu-satunya yang masuk surga adalah orang yang bakal masuk surga adalah orang yang dalam hatinya ada tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ada lagu kasidahnya dulu. Mungkin ibu ada yang hafal. Kuncinya surga la ilaha illallah. Ada apa tuh? Masya Allah, nggak ada sentimen rebana berarti di sini. Masya Allah, kunci kebudayaan Muhammadur Rasulullah. Kok kalau ibu-ibu ini nggak apa nih? Mungkin ibu-ibu dapatnya lagu apa nih? Lagu ibu aja mungkin ini. Iya Bu? Ibu. Apa Bu? Apa? Coba gimana? Ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, gitu Bu? Ngono Pak? Gitu Pak? Pak, kira-kira ceramahnya seperti itu. Maka ada selesai belum? Omongnya mulai semenit aja mau ini. Mentang-mentang awak sudah berlari deh, langsung digoyong dia langsung sini masa 15 menit aja. Masa, gitu menjadinya enggak ya? Oh masya Allah, tidak ada gitu ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita patut bersyukur atas nikmat kalimat tauhid ini. Kepada siapa di antara bersyukurnya adalah kepada kakek moyang kita, Pak. Kepada kakek moyang kita, Pak. Kenapa? Karena sejarah membuktikan kakek moyang kita ini dulu bukan orang Islam. Kakek moyang kita ini dulu agamanya Hindu Buddha. Untuk di Indonesia yang ketika itu Jawa Bali, Pak, Hindu Buddha ketika itu tidak ada yang Islam ketika itu.
nyembah sapi, nyembah patung, bahkan banyak nyembah pohon-pohon. Untung nggak nyembah angsa, Pak. Nah, kalau sempat nyembah angsa, Masya Allah. Jadi sehingga dulu di PPT ya, Masya Allah. Sehingga dulu ketika itu tahun 1404 Islam baru disebarkan di Indonesia ketika itu, Pak. Jawa Duripa ketika itu, Bu. Islam masuk di Indonesia dengan dibawa oleh para wali songo, Pak. Wali songo itu dulu rasanya dari luar negeri semua, nggak dari Indonesia, Pak. Makanya coba kalau kita pelajari di dalam SD dulu, di pelajaran SD, SMP, SMA, kalau sekarang, kalau dulu tahun 2000-an ke bawah masih dipelajari. Maka ada wali songo itu namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim, gelar Syekh dan Maulana zaman itu, Pak, cuman orang dari luar negeri saja, ulama-ulama dari luar negeri, Bu. Nggak ada yang dari Indonesia ketika itu, Jawa Duripa ketika itu. Belum ada Sunan Kalijogo, belum ada Sunan Giri, belum ada Sunan Gunung Jati. Yang ketika itu kalau datang sampai Rasul, kalau dari mana Rampes, kan begitu. Belum ada yang sampai Assalamualaikum, wah, gitu. Belum ada. Tapi mereka menyampaikan bahwasanya setelah 4 periode barulah kita istilahnya, Pak, seperti sekarang kita kenal, barulah namanya Sunan Kalijogo. Bupati Tuban itu bapaknya. Jadi baru putra daerah ketika itu, baru Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini adalah putranya Syekh Maulana Ishaq yang dari luar negeri semua. Cuman saya nggak bilang itu Habib dari Yaman, enggak, tapi sejarahnya seperti itu. Nggak enak dong, tapi nggak Islam kan gitu. Jadi disebarkanlah Islam. Ketika itu sampai kakek moyang kita itu, Bapak, saking nggak bisanya mengucap la ilaha illallah itu, maka mereka ucapnya lela lelo. Wah, lela lelo, Pak, mereka ucapnya itu nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Ada yang tahu sejarah kejadian, Pak? Nah, itu lela lelo. Nah, kalau sekarang iya lela lelo itu dibikin nyanyi-nyanyi kan gitu, ganti-ganti kan gitu. Makanya kalau dulu itu sampai ada tembang atau syair yang bunyinya begini tuh, lela lelo, lela lelo, lela lelo, ono klopo bola pisan yen rumong serius tuwa ayo terus sembahyang ting tang ting tong pak udang. Nah, begitu, Bu. Pernah dengar lagu itu, Bu? Pernah, Pak? Itu selalu begitu, lela lelo. Nah, kalau kita kan gitu, lela lelo, lela lelo. Paling kalau wayang kulit coba ya, wah, terus apa itu sinden kan gitu. Padahal lela lelo itu artinya la ilaha illallah, Tuhan yang maha agung. Lela lelo, lela lelo dan itu tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha agung. Itulah saking nggak bisanya kakek moyang kita. Makanya bersyukur, Pak, Bu, sehingga kita sekarang ini bisa kita mengucapkan dengan sempurna, mengucapkannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, senang nggak, Bu, jadi orang Islam? Senang, Bu. Kalau senang jadi orang Islam, ya, Bu, itu kalau bisa salah satu membuktikannya, Ibu, kalau Ibu mungkin nggak senang pakai jilbab, ya, Pak. Misalnya nggak senang sholat, misalnya nggak usah lah, misalnya gitu kan. Tapi buktikan, coba misalnya dengan membangun masjid. Ini nggak titipan pengurus. Cuman biasa saya sampaikan di mana-mana. Jadi kalau numpak di masjid, Pak, Bu, sampaikan pada suaminya, jangan nunggu ikhlas.
Kalau ngimpak di masjid, Pak, jangan nunggu ikhlas dari ngimpak. Ikhlas nggak ikhlas, Bu, ngimpak saja ke masjid. Kenapa begitu? Kalau nunggu ikhlas, nggak ngimpak, akhirnya masjid kita nggak jadi. Nggak cepet jadinya, Bu. Kan gitu. Nah, tapi kalau ikhlas nggak ikhlas, ternyata kita misalnya nggak ikhlas tetap ngimpak, memang kita nggak dapat pahala kalau nggak ikhlas, tapi masjid kita jadi. Dan kita pun nggak diomong, wongki pelit, nggak dibilang gitu, nggak diomong wongki medit, wongki pelit, tidak. Karena apa? Karena mengimpak. Tapi kalau sudah nggak ikhlas, nggak ngimpak, masjid kita nggak cepat jadi, di dunia kita dibilang pelit, bahkan sampai anak cucu kita besok suatu masa, Bu, ketika nggak ngimpak langsung ngomel dan minta impak. Memang kue ini foto kalau mbahmu. Wah, kenapa gitu? Mbahmu pun orang hobi ngimpak nang masjid. Wah, salah. Sampai ke bawah-bawah ke anak cucu. Jadi ikhlas gak ikhlas, mengimpak sebanyak-banyaknya di masjid. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Wah, insya Allah, masya Allah. Jadi Bapak Ibu dimata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita patut bersyukur lagi atas nikmat iman tadi. Dan ini perjuangan para sahabat, terutama Rasulullah SAW yang menangis setiap hari memikirkan umatnya. Bahkan ketika Rasulullah itu disakiti oleh umatnya ketika itu, yang Islam belum menyebar sampai kepada kita, Pak, ketika di Jazirah Arab ketika itu, maka Rasulullah berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Belum tahunya dari apa, Bapak Ibu? Belum tahunya nikmat daripada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tahu itu sudah dijelaskan dalam surat Yasin ayat berapa itu, yang kisah Habib An-Najjar itu, kalau nggak salah ayat 12 ayat 23. Habib An-Najjar itu yang dia mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Coba ditengok besok di terjemahannya, di situ dikisahkan ketika Habib digebukin, Habib An-Najjar tadi digebukin mati karena membela orang yang menyampaikan kalimat Nabi ketika itu, menyampaikan tauhid la ilaha illallah, maka dia meninggal. Di situ ada tulisan setelah meninggal, wahai seandainya kaumku tahu. Apa itu? Di situ diterjemahkan oleh ulama, seandainya kaumku tahu hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah ketika itu, nggak pakai Muhammadur Rasulullah, karena bukan di zaman Nabi Muhammad SAW, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Bu, kuncinya surga la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Nah, sampai mati mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Insyaallah, Bu. Insyaallah ya. Jadi ngamalkan sunnahnya, Pak. Ngamalkan sunnahnya, Pak. Ngamalkan sunnahnya, Bu. Apa sunnahnya itu, Pak? Nyara jenggot misalnya, kan nggak umum, Pak. Apalagi bapak-bapak ini nggak ada jenggot. Wah, itu jamaah tabligh itu ya, itu. Kebetulan saya ada tabligh kan itu. Iya kan, Pak? Ya, saya pun nggak marah kalau bapak bilang gitu kan. Kan gitu. Kalau nyara jenggot kan nggak umum, Pak. Kalau misalnya pakai baju kayak gini nih, ya kan nggak umum ya, Bu. Nggak umum memang, benar. Jadi yang saya tawarkan di sini mengamalkan sunnahnya itu apa? Sholat berjamaah. Di mana azan dikumandangkan, mengamalkan sunnahnya. Jangan cuma milih sunnah yang enak aja. Sunnah yang enak itu apa? Bojo. Ya, Bu. Bu, saya mau tanya, sunnah yang enak apa, Bu? Bojo. Saya mau tanya sama Bapak Ibu nih. Bojo itu, Bu, wajib apa sunnah?
Pak, wajib apa sunnah bojo Pak? Pak, wajib atau sunnah? Di sini tadi Bapak bilang sunnah. Bapak ini bilang sunnah. Sing kono bojoe wajib. Iya Bu. Wajib Bu. Nah ini sing rondo berarti dosa iki nangga bojo. Ada yang rondo, ada yang janda. Walaupun umur 80 tahun, nduk. Waduh, ngopo tukono apel. Walah mamaku sampe mampus iki. Lah ngopo ora duwe untu kok njaluk apel. Lah mangane piye? Apa ora kaya main bola gendong rene kan begitu. Itu kalau sempat wajib bojo itu Bu, sing nenek-nenek kaya ngono, kakek-kakek kaya ngono pun wajib bojo enggak dosa dene Bu. Jadi bojo itu adalah sunnah. Apane nambah meneh Pak ya? Ya Pak. Nambah meneh Pak. Wah. Allah wong iki ora. Masyaallah. Ya Bu. Apane nambah? Kan cita-citanya, cita-citaku. Nah, ulangan iki kan jarine kan apa coba? Cita-cita meningkat, coba. Kendaraan siji jadi papat, gitu. Omah siji jadi bertingkat, coba. Lemak saya jadi papat, coba. Jadi ujung-ujungnya bojo siji jadi bojo apa? Ya jadinya sunnah kan itu kan. Jadi itu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang gini nggak kayak ngono ya Pak ya. Masyaallah. Ya Bu, ditelateni Bu, bojone ya kan. Ditelateni, disuruhi. Ada kalanya memang bojone kita ini mungkin nganturan, wis nganturan, ganti duit, ngentutan pula, Ibu. Ngono. Jadi uring-uringan ae burunya wis nganturan, malesan, ngentutan, kan ngono. Tapi nek sepet ganti bojo Bu, masyaallah, wis akeh lah minus-minuse. Aja sampai pulang lagu baru sekarang. Oh aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Itu baru terasa memang. Kalau sudah tiada baru merasakan gitu. Jadi jangan seperti itu. Syukuri bojo itu. Jadi menikah itu sunnah, bojo itu sunnah. Yang wajib itu ijab qabulnya Ibu, ijab qabulnya Bapak. Ini mau saya katakan nih. Sekarang kan lagi booming, lagi ngetren itu pelakor katanya. Ya Bu. Pelakor. Ojo pulang bulu-bulikan lele ya. Kena tiulang gile kan gitu. Jadi pelakor sebetulnya Bapak, Ibu, pelakor itu muncul itu dari kata karena menolak hukum poligami. Walaupun tidak rukun. Kalau mau di poligami nggak akan ada pelakor istilahnya kan begitu. Nah, ini saya sedarkan sekedar aja. Jadi ada istilahnya istri simpanan. Selagi dia nikah ijab qabul dengan syarat yang sah, maka nikahnya itu sah, bukan simpanan. Jadi kita ikut-ikut orang yang bukan Islam menganggap yang seperti ini simpanan. Hati-hati Pak. Jadi kita jangan ikut-ikut Bu. Walaupun Ibu ya jangan sampai jadi pelakor kan gitu. Jangan suami Ibu dilakor orang tua kan gitu. Salam Bu. Bu. Ibu. Nah, harus ngomong masalah itu, bukunya males belum oke, kan gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini, Bapak Ibu, ya jangan sampai mengalami hal yang seperti itu. Tapi ingatlah bahasanya takdir berlaku. Maka ada istilahnya dalam satu hadis dikatakan, tidak ada yang mampu memberi apa yang Allah tahan, dan tidak ada yang mampu menahan apa yang Allah beri. Jadi hidup ini dijalani, mudah-mudahan kita ini barokah dunia akhirat. Nah, kembali kepada sunnah Nabi yang tadi Bu.
Sunnah yang umum itu Pak, nah, kalau Bapak kan nggak merah jenggot, kalau saya juga jenggot, Pak itu jenggotnya mau tablik kan gitu kan, walaupun 5 lembar mesti dipelihara, padahal bukan. Nah, sunnah yang umum itu adalah sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan Pak. Sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Karena apa? Karena dikatakan dalam uraian yang sederhana, sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan itu menolak bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis dijelaskan bahasanya Allah itu sudah marah dengan kita, ingin menurunkan azab di satu kampung itu, akan tetapi nggak jadi. Mau Allah turunkan azab itu nggak jadi. Karena apa? Karena ternyata ada orang yang masih sholat tahajud. Ya kita nggak tahu kan, di kampung itu ternyata ada orang yang masih sholat tahajud. Nggak jadi. Mau Allah turunkan lagi azab itu nggak jadi lagi. Kenapa? Karena masih banyak ibu-ibu yang dengan sukacita menyusui bayinya. Nah, makanya Pak, Masya Allah, ibu-ibu kita, bojone kita, bojo-bojone kita sing wis pernah mentili anak kita, yang pernah nenek menyusui anak bapak, anak sampai zaman, bukan anak kita, ya kita maksudnya semua, bukan saya. Anak bapak udah disusui itu Pak, ternyata mereka sudah gotong royong nolak bapak itu dari Allah. Nah kalau kita nggak mau sholat berjamaah, berarti kita kalah sama ibu-ibu, nggak nolak bala dari Allah. Nah, jadi wanita Bu yang dengan sukacita menyusui bayinya itu ternyata menolak azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba kita bagian yang laki-laki, apa yang kita amalkan, yaitu sholat berjamaah. Orang ketang seminggu sekali sholat Jumat. Orang ketang sehari sekali sholat isya atau sholat maghrib atau sholat subuh. Alhamdulillah, gitu Pak. Itulah sunnah yang terbesar. Bahkan dikatakan dalam satu hadis itu dijelaskan bahwa orang yang pergi ke masjid sesungguhnya termasuk jihad fisabilillah. Terhitung jihad fisabilillah pergi ke masjid. Makanya kita bersyukur. Ayo rame-rame kita sholat berjamaah kan gitu. Suruh suaminya Bu, ya Bu, suruh suaminya untuk sholat berjamaah biar pahala yang ngalir sama ibu. Insyaallah Bu, insyaallah Bu. Yuk kita sholawatan dulu. Saya kadang lupa kalau nggak sholawatan sekarang ini. Kita sholawat badar aja Bu ya. Bisa sholat badar Bu? Atau mau sholat yang nggak apa ya, sholat badar aja yang enak Bu, yang gampang. Yuk sama-sama kita sholat badar, mudah supaya suasananya kita enakkan dengan sholawat kepada Rasulullah. Ya kita mulai. Sallallahu wa kulli mujahidin bil
Alhamdulillah. Lagi Bu. Lagi. Sholawatannya lagi. Nah, biasanya ada yang astagfirullah Rabbal baraya Iman nafi'an. Ini Bu ya, Masya Allah. Kira-kira yang dihafal apa kalau di rumah Bu? Yang dihafal apa? Asal jangan lagu kita masya kedanau raja. Asal jangan gitu Bu ya. Nanti Nina boboin anaknya kayak gitu. Nanti udah gede kebingungan. Nah kok anakku orang genap, lalu masih kecilnya digituin. Kita masa ke danau raja, pulang-pulang danau raja. Kan gitu, Masya Allah. Pesannya setengah jam begini. Gak usah sulit-sulit lah. Jadi Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini acara Islam Mi'raj dengan Pak. Gitu. Acara Islam Mi'raj. Nanti kita membahas sedikit perkara sholat ya Pak. Bu, saya mau tanya ini. Saya mau tanya. Ada yang udah umroh Bu? Ada yang udah umroh? Ada yang pada umroh? Udah ya? Udah ada yang pada umroh ya? Itu yang hadirnya ada yang umroh belum? Bapaknya ada yang udah umroh Pak? Ada ya? Oh, Pak Sobirin kalau nggak salah gimana? Ada yang pada umroh Pak ya? Bu, ada satu ritual umroh itu salah satunya, ya walaupun sunnah bukan rukun sih, yaitu mencium batu hajar aswad. Betul Pak? Iya Pak, ada ritual mencium batu hajar aswad. Mungkin Pak Sobirin waktu piginya pas kopet gitu, pas kopide. Kalau pas kopide memang nggak ada itu. Nah, jadi Bu, mau tahu apa keuntungannya ataupun pahalanya mencium batu hajar aswad, maka mendapat pahala sunnah. Dan kita ini mendapat pahala dari mencium batu hajar aswad, maka dosa-dosa kita, dosa-dosa sunnah Bu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu dosa-dosa sunnah? Misalnya ibu ngomel sama suami, bukan berarti dosa-dosa nggak sholat. Kalau dosa-dosa nggak sholat ya nggak bisa diampuni dengan mencium batu hajar aswad. Misalnya dosa-dosa yang tidak rukun. Kalau misalnya ibu nggak puasa itu rukun. Kalau nggak sholat itu rukun kan gitu. Kalau nggak haji bagi yang waktu itu rukun. Maka ini dosa-dosa yang sunnah yang bukan rukun. Maka itu akan diampuni dengan mencium batu hajar aswad. Ibu mau nggak Bu? Setiap saat mencium batu hajar aswad. Mau nggak Bu? Mau Bu? Bapaknya mau, ibu suaminya cium bapak itu apa? Istrinya mencium batu hajar aswad setiap hari, mau Pak? Mau Pak? Nanti tak kasih tahu. Jadi Bu, ternyata ini dijabarkan oleh ulama. Barang siapa yang mencium tangan suaminya, itu bagaikan mencium batu hajar aswad. Coba kalau ibu bikin, tapi setan pinter di sini. Pinternya apa? Dia goda seorang suami tidak mau mengasih batu hajarul aswadnya, seorang istri tidak mau pula mencium batu hajarul aswad itu setiap saat. Dapat pahala itu Bu, dapat pahala. Gimana? Tapi mencium Bu. Jadi ketika suami baru pulang dari ini kalau yang saya kasih tahu seminggu sekali Pak. Jadi bapak kalau pulang Jumatan,
Curut atau yayang, ayam beb, ayam beb, ngopo? Hajarul Aswad, Hajarul Aswad. Gini kan Pak, ada mencium batu Hajarul Aswad enggak? Jadi ibu ciumnya itu memang cium gini Bu. Begitu. Ya memang begitu. Dan mencium batu Hajarul Aswad itu enggak pula. Coba Ibu nanti kalau kesempatan di sana ke Mekah itu, beda. Kalau sekarang kan mencium tangan di kening, kan gitu kan? Mana yang mencium batu Hajarul Aswad nang jidat? Ini memang kening. Terus ini cium tangannya bojong nang kene, anak itu takkan tempel nang pipi. Coba cium batu Aswad ngene, batu wis dekok. Batu Hajarul Aswad itu wis dekok namu jauh ngomong wis dekok. Apa namanya itu? Lah berlubang, apa tuh? Lah cokul kalau orang bilang lah cokul. Wis cekung batu nempel, ini mana yang nempel? Makanya pakai irung, kalau pakai lambe, pakai hidung sama bibir, cium tuh, bagaikan mencium batu Hajarul Aswad. Misalnya Bu, nanti pulang dari sini mencium batu Hajarul Aswad, dapat pahala. Bayangkan kalau suaminya, Pak, sampean kan nak 5 waktu gelem. Kalau 5 waktu belum mau sholat, udah sana sholat Jumat sekali Pak. Begitu pulang, yang ayam beb, aku mau cium batu Hajarul Aswad, cium langsung tangannya. Itu ada dalam hadis Bu. Bagaikan mencium, barang siapa mencium tangan suaminya, bagaikan mencium batu Hajarul Aswad. Ini sultan, Ustaz, lah nak bojo itu tukang main gaple piye? Kan gitu kan. Ya kan? Nggak urusan Bu. Ibu cari pahala sendiri. Cium tangan suami Ibu. Ini menesing lapor. Nah, kalau payah rimba 1 itu kan hampir sama dengan sini. Saya lupa tadi memperkenalkan diri dari mana saja saya. Payah rimba 1 kan sama gini, banyak karetnya Bu. Ada nih bilang, aku nggak mau lah Pak Ustaz, tangannya bojoku mambulin. Tangannya bojoku berbangkit, mambulin badut. Maha kunci oleh itu kan. Padahal Masya Allah, itu tangan yang memberi nafkah ke ibu. Ya Pak, tangan yang memberi nafkah ke ibu. Dan gak ada mulut, gak ada baju Hajarul Aswad. Maka tapi sembilan dole itu nambung baju Hajarul Aswad itu. Kita ambil pula dikasihkan semua, Masya Allah. Ya Bu. Makanya itu, tapi Bu, memang betul-betul takzim. Kita cium Mas ini gitu. Jadi mulai hari ini maka beruntung itu. Ya Bu, lihat amal ya Bu. Cium batu Hajarul Aswad. Ini adik-adik remaja juga yang putri ini. Nanti kalau sudah punya suami diingatkan, atau misalnya gini, ada teman kamu yang udah nikah dulu, Jok, kalau bahasa Melayu sana Jok itu, kalau saya Jok bro, ya, atau apa itu kalau gaya gaul sekarang ngomong temen itu apa? Boyfriend apa? My friend, wah, Masya Allah. Pak mau bahasa Inggris juga. My friend apa? Kamu punya kesempatan dapat pahala mencium batu Hajarul Aswad. Wah, kenapa? Kamu sudah punya suami, cium tangan suami. Praktekkan, ciumnya bukan di sini, kalau di sini nggak bisa. Di sini juga nggak bisa, tapi memang dicium dengan bibir dan hidung kita dengan cium yang betul-betul tajam. Wes itu pahala mencium batu Hajarul Aswad. Kalau mencium tangan orang tua dengan kecupan kening, dengan kecupan bukan kening, nak ngene kan, ya kan, kening ya, jidat. Nah, di sini itu ternyata budaya yang benar tuh dicium, bagaikan mencium ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho orang tua kalian itu ridhonya Rasul, ridhonya Allah. Banyak orang yang hebat karena tidak berbakti kepada orang tua, sengsara dia hidupnya di dunia dan di akhirat. Kalau di sekolah udah diajarin tuh maling tunggang, bener.
Sampuraga, betul nggak? Sangkuriang, betul nggak? Begitu, Masya Allah. Hormati orang tua kita. Seperti saya katakan tadi, Ibu masih punya orang tua tuh, masih punya orang tua. Hargai orang tua itu, muliakan dia, walaupun dia itu saya bilang tadi, ataupun dulu tukar no apel. Jangan kita bilang, mama ini terus buat tabiat, ngokok untuk orang dulu ada tukar apel, kan gitu. Mangane piye? Belikan saja. Tukok tuai Pak, ya bahasa Jawa tukok tuai ya. Tuku wae minomat siji nggih, iki Pak, mak tak tukok apel. Kadang kita logika kita, otak kita ya kok ngopo gitu. Lah, nak dipikir iki bocah-bocah cilik seneng ngarep iki Bu, anak-anak sampean iki dhisik. Ingat zaman laku-laku Bu. Ingat Bu. Ingat zaman laku-laku Bu. Ingat Pak. Mau laku-laku yang gini. Ada gak anak ibu yang nangis minta laku-laku? Ada gak Bu? Padahal orang ini sepalanya ini kejepit nang dasi kan, dari nangis. Tapi karena dia nangis, kita belikan juga. Betul Bu? Betul kan? Nah begitu logikanya. Bocahku belum tahu jalur laku-laku. Mainan laku-laku. Padahal udah ditenteng, lain duit-duitan. Ya dan tetap kita belikan. Begitu juga orang tua kita yang sudah uzur itu, belikan walaupun dapat ya semampu kita lah pula. Ojo pula dari jalur dastrim ditukok pula dastrim kan gitu. Ngerti dastrim Bu? Ngerti dastrim? Lokomotif kereta api. Yang Jawa Medan lokomotif tren. Dastrim. Lokomotif kereta api baru nggak mau kita belikan. Dastrim Pak kali itu. Saya ingat saya dari Rantu Prapat kan gitu. Lahir di Rantu Prapat Medan. Itu dastrim kan gitu. Insyaallah Bu. Jadi berkhidmat. Kalau yang sudah meninggal, bacakan selalu Al-Fatihah. Walaupun ibu tidak sembahyang, walaupun bapak belum sholat, jangan sampai tidak mengirimkan Al-Fatihah kepada orang tua kita. Jadi dikatakan bahwasanya termasuk kategori, ini maaf nih, membahas kalau menurut yang lurus begitu ya, pemahaman Islam yang benar berdasarkan 4 mazhab yang nyambung kepada Rasulullah, sahabat dan Rasulullah. Menurut dalam satu riwayat, salah satu kategori anak yang durhaka itu Ibu, bukan berarti orang yang tidak menyenangkan orang tuanya saja, tapi setelah meninggal orang tuanya tidak mau mengirimkan Al-Fatihah atau tidak berdoa kepada orang tuanya, itu termasuk kategori anak durhaka. Kenapa saya bilang gitu? Misalnya ini Pak Kades punya warisan, ya, anaknya 5. Kalau anaknya nggak berbakti sama Pak Kades, takut nanti nggak dapat warisan. Kalaupun nggak takut warisan, malu pula dibilang anak yang durhaka, kan begitu. Makanya yang sebaiknya itu adalah meninggalnya orang tua kita, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah. Kalau nggak bisa gimana caranya? Aku resopo Pak Ustadz. Gampang, ambil buku tuntunan Yasin, betul Bu? Ambil tuntunan Yasin, baca Yasinnya itu jangan taruh di bawah. Yasinnya itu jangan lebih rendah dari lutut kita. Kan ini kadang kita misalnya taruh cuman pakai sajadah gini aja, hampir sama rendahnya dengan kemaluan kita. Maka ini berdosa, kan gitu. Jangan seperti itu. Tinggikan, dipegang. Setelah tawasul ila hadratin Nabil Mustafa, kemudian summa ila arwahi abaina dan seterusnya, baru kemudian summa khususan mamaku Paijen binti Paijo Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Insyaallah ya, Bu. Insyaallah Pak, jangan sampai tinggalkan amalan mengirim doa kepada orang tua. Karena dikatakan dalam satu riwayat itu, kategori orang yang tidak mendoakan orang tuanya adalah yang hakikatnya sebenar-benar durhaka kepada orang tuanya. Terutama orang tua yang kita rumongso orang tua kita dulu nggak sembahyang Pak, tapi dia masih ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Jangan sampai kita tidak doakan dia. Insya Allah sampai tidak sampai itu yang tidak satu ke akidah dengan kita. Akidah itu bukan pengajian, maksudnya akidah itu agama yang tidak satu akidah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai ditinggalkan. Insyaallah Bu. Insyaallah, masya Allah. Dan kemudian ini bentar lagi kan puasa nih Bu. Ya, bentar lagi puasa ya Pak. Masya Allah. Jadi Bu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu yang hebat, seorang bapak yang hebat, yang tidak tahu, yang anaknya itu tidak tahu kalau dia tidak puasa. Seorang bapak yang hebat, seorang ibu yang hebat, yang anaknya tidak tahu, terutama anaknya yang puasa, tidak tahu kalau orang tuanya tidak puasa. Maksudnya gimana nih Pak Ustaz? Bagi ibu kan banyak halangan nih puasa nih, ya kan? Puasa ini banyak halangan kan gitu. Bapaknya gitu juga mungkin letak sawit, manen sawit atau bangkit dan sebagainya, mungkin nggak tolak puasa. Tapi bangun sahur tetap ngamani anaknya untuk bersahur. Dan ketika nanti bapak mau makan, kunci pintunya ketika anak itu tidak ada, bila perlu di kamar bapak ibu makannya, jangan menampang di depan anak-anak yang puasa dengan dalil, bapak kan kerja. Kalau ibunya boleh kan datang bulan, kan gitu kan? Nggak bisa itu. Itu yang hebat itu adalah seorang ibu yang hebat, seorang bapak yang hebat, yang tidak tahu anaknya yang puasa kalau dia tidak puasa. Lain kalau misalnya bapak nggak puasa, nggak puasa nggak apa-apa, itu lain lagi kan begitu. Jadi itu menghargai diri sendiri. Kemudian Pak, kita ini jangan menampang yang tidak puasa itu, menampang pamer namun joromu kan, pamer badak ngerokok. Kalau Pak udah nggak puasa, bulan puasa ini cara pas klepus, kalau buka baju kan wis kesel bal metak sawit. Nah, wae lemu koyo binaraka nggak apa-apa. Iki wis kuyurus koyo binarangka, buka baju ngerokok. Nggak menghormati orang yang puasa deh. Padahal bukan menghormati orang yang puasa, hormati diri sendiri. Nggak malu. Aku nih nggak puasa, isin aku. Munafik itu, yang munafik itu beda lagi Pak. Yang munafik dan bohong itu puasa puasa, padahal nggak puasa, merokok nang buria, itu baru munafik. Tapi kalau misalnya puasa enggak, iki ngerokok, wah iki bulan puasa, ngapa? Isin aku. Wong nang di luar Islam saja kadang menghargai kita, kok kita yang ngaku orang Islam, nampang kalau Pak Uda. Opone kadang ada anak-anak gadis itu kan, mangan mengarep pintu pula di bulan puasa, masya Allah. Jadi itulah yang saya ingatkan adalah bulan puasa untuk begitu aja, mungkin lain dari yang lain. Ya Bu, insya Allah Bu, insya Allah Pak, kan gitu. Dan yang terakhir masalah sholat. Ini kan Islam Mi'raj. Jadi dikatakan bahasanya dalam sholat itu ibu, bapak, Allah firmankan di dalam Al-Quran itu yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maksudnya apa Bapak? Maksudnya adalah sholat itu apapun pengajiannya,
siapapun gurunya harus mempunyai hasilnya itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang paling sederhana itu apa? Misalnya kita udah rajin sholat Jumat, maka ternyata dengan sholat Jumat itu tertariklah kita untuk sholat fardu yang lain. Itu yang dimaksud mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu apapun pengajiannya, siapapun gurunya harus mempunyai hasilnya itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang paling sederhana itu apa? Misalnya kita udah rajin sholat Jumat, maka ternyata dengan sholat Jumat itu tertariklah kita untuk sholat fardu yang lain. Itu yang dimaksud mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sahnya sholat itu tidak berdasarkan pengajian, tapi berdasarkan memenuhi syarat rukun. Jadi kalau misalnya sering kita bahas nih, kan ada nih Pak, orang sholat itu kadang kan ada yang tangannya sampai ke telinga begini, betul Pak? Oh ada Pak ya, yang telinga begini, betul Bu? Tangannya ketika takbir, padahal nggak rukun takbir ini. Apa maksudnya angkat tangan itu nggak rukun ketika takbir? Allah, ada sampai sini, betul Bu? Ya, nah, ada yang sampai sini, Allah, betul kan Pak? Ada yang cuma Allahu Akbar, ada yang di sini Allahu Akbar. Maka ini tidak rukun. Cuman kalau orang yang bermadzhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, itu memang sebaiknya dia sampai ke sini. Tapi ini pengajian namanya Pak, bukan rukun. Maksudnya kalau dia merasa orang NU, maka pada umumnya ngajinya tangannya sampai ke telinga begini. Kalau dulu saya ingat ketika baik dari Medan ataupun sampai di Riau, ada yang sami Allah gini, sami Allah liman hamidah kan gini, ya kan? Bangun dari sana nih, sami Allah begini kan, ya Pak? Ya kan? Ada yang begini, sami Allah liman hamidah, tangannya begini, ya kan? Tangannya begini. Padahal kalau dalam rukunnya, tangan kalau bermadzhab Imam Syafi'i, tangannya gini Pak, nggak dibalik begini. Nah, cuman karena pengajian ini bukan rukun, nggak masalah. Jadi mau gini tangan kita silakan, jangan dibahas karena yang rukun itu takbir, rukun qouli namanya. Mau angkat begini silakan, mau sampai di sini silakan, mau sampai ke atas silakan. Yang nggak boleh itu mau angkat takbir itu sambil gini-gini, Allahu Akbar. Walaupun nggak rukun, nanti orang nengok itu orang itu mau takbir, ngangkat tangan takbir atau mau lari tortor kan gitu. Gitu. Jadi ini bukan satu rukun. Yang rukun itu Bapak, ternyata Ibu yang rukun melapaskan takbir. Rukun qouli namanya. Rukun qouli yang nomor satu, mengucapkan takbir. Ketika imamnya melapaskan takbir, Allahu Akbar, maka kita mesti melapaskan minimal terdengar telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Yang nggak boleh itu misalnya imamnya Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, itu nggak boleh. Gitu. Melebihi keras dari imam tak boleh, kan gitu. Gitu. Insyaallah paham Bu. Nah, kemudian masalah meletakkan tangan ini Bu, meletakkan tangan Pak. Ada yang meletakkan tangan begini, betul deh. Ada yang begini, ada yang apa? Betul, betul Pak. Silakan saja, boleh-boleh. Ada yang begini. Kalau mazhab, kalau kita lah kebanyakan di Indonesia tangannya pas di atas pusat seperti ini. Ada yang nyamping, begini. Betul Pak? Ada yang nyamping begini. Ya kan? Ada yang agak ke bawah begini, betul Bu? Nggak apa-apa tuh, mau gini nyamping, mau begini, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu naruh tangan yang paling bawah, megang begini, nggak boleh sholat. Allahu Akbar, gini, nggak boleh Bu. Pak, kau lagi. Iku ngopo sholat begitu, kan gitu. Baru tidak boleh, kan gitu. Jadi itu kan. Nah, jadi ditanya lagi, kau ngapa gini? Ya aku itu guruku begini. Silakan. Kau ngapa cuman begini?
ngomong aku tak delok wong mati itu, wong ninggal, enggak pula tangannya nang dhuwur, enggak pula nang ngisor, enggak pula nyamping, tapi nang tengah-tengah. Nak nyamping malah susah, nang dhuwur malah susah, nang ngisor malah susah, nang tengah-tengah wae kaya mati wae, kan begitu. Itulah cara sholat itu. Jadi tidak harus rukun seperti itu. Yang penting sholatnya itu Pak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada satu kajian logika Ibu, sholat itu seperti, kalau bisa seperti tentara baris berbaris, baik tentara maupun polisi. Misalnya nih Pak, kalau kita tengok tentara, siap gerak, wah begini kan tentara, betul Pak? Atau hormat? Oh ya pokoknya dulu lah. Ya kan gitu, misalnya gitu, gerak, kan itu istirahat, ataupun siap gerak, hormat gerak, misalnya gini, lapor, kan begitu, sama ajudannya bener, lapor, kan begini, berhenti, betul Pak? Berhenti begini kan, nggak enak pula, ada lapor ada komandan, iya di sini aja lah, lapor, gini misalnya, lapor, nggak boleh Pak, lapor komandan, apa? Anu dan nang kono dan karo ngene dan mana komandannya itu ini apa tabur misalnya gitu. Begitu juga dengan Allah, iki wong ki ngadep aku kok Allahu Akbar ngopo gitu. Seperti itu, maka itu sudah tidak. Padahal Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum 'an salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman, orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, jadi kalau yang kita goyang salatnya atau kadang gini, ada pula yang gini, ada yang baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah imam di Mekah itu dia memang gini-gini kadang Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau yang Qori dengan nada seperti itu memang dia manggung banget. Nah kalau kita imam di sini, imam di mana tepat di masjid kita kan nggak gitu Pak. Memang semua cuma manggung Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dalam Masail Temboro kemarin pernah disampaikan, itu ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i manggut-manggut seperti ini mengikutan bacaan dengan tanpa memang dibuat-buat seakan-akan itu yang benar, batal sholatnya Pak. Kalau sholat sendiri silakan, urusannya dia dengan Allah. Nah kalau jadi imam, dia membawa makmum terhitung nggak sholat gara-gara dia makmumnya. Masya Allah gitu. Jadi sahnya sholat Bapak Ibu bukan berdasarkan pengajian, tapi berdasarkan terpenuhinya syarat rukun. Jadi kalau ada lagi misalnya nih, ada yang gini-gini kan, nah ada yang tangannya misalnya gini langsung berdiri, ada yang berdiri langsung gini, ya silakan aja. Yang nggak boleh itu kan kalau tangannya gini semua, asyhadu an la ilaha illallah, baru nggak boleh tangan 5 begini kan. Ada yang gini mau nggak? Satu lagi Pak, yang nggak boleh itu misalnya kita nggak punya jari nih, nggak punya jari telunjuk, ya kan? Walaupun nggak rukun ini, ya kan nggak rukun, nggak punya jari telunjuk, terus kita ganti dengan jari tengah, nggak boleh, nggak saya tunjukkan Pak ya, saya direkam, nggak saya praktekkan kan itu. Jadi itu bukan rukun. Jadi makanya Masya Allah, yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang mudah-mudahan semua menjadi bertambahnya ibadah kita. Contoh Ibu, misalnya Ibu sholat, ya kan? Nanti bentar lagi sholat tarawih. Tandanya sholat tarawih Ibu diterima oleh Allah, maka akan amal ibadah Ibu akan meningkat. Misalnya Ibu ini tahun ini sholat tarawihnya itu cuma isya aja, misalnya kan ikut sholat fardunya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib nggak sholat, isyanya sholat. Tandanya diterima oleh Allah ibadah kita Pak. Besoknya Ibu minimalnya walaupun nggak nambah sholatnya, tetap sholat isya saja. Tapi yang Bapak Ibu kerjakan setahun sekali, misalnya isya itu sama tarawih, maka akhirnya sholat isyanya itu di luar bulan puasa ternyata Ibu kerjakan. Itulah tanda salah satu ciri ibadah kita diterima. Tapi sebaliknya,
Tandanya tidak diterimanya, tidak berkesan di hati kita, ya dapat pahala sih. Cuman tandanya kurang berkesan. Bulan puasa rame, sholat maghrib isya rame, sesuai lebaran bar plus isya maghrib pun nggak ada. Nah ini tandanya kurang diterimanya ibadah kita. Mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan nanti di tahun ini, alhamdulillah di bulan Sya'ban ini. Ini bulan Rajab dan bulan Sya'ban Pak, bulan yang penuh berkah. Ya, kalau untuk menikmati Islam itu Rasulullah pernah mengajarkan doa, Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Nah ini merupakan bersyukur Bu. Boleh Ibu selalu dan Bapak zikirkan ini ataupun baca doa ini sekali-sekali. Karena dikatakan dalam satu uraian oleh ulama disampaikan, dalam satu hadis dijelaskan itu bahasanya, barang siapa membaca doa ini, maka malaikat mencatatnya. Belum selesai mencatatnya, ternyata tahun misalnya bulan puasa Bapak mau membaca doa ini, tahun depan belum selesai malaikat mencatat, Bapak sudah membaca doa ini lagi, maka terhitung lagi catat. Maksudnya tahun depan Bapak doa, ini malaikat belum siap mencatat pahala kita membaca doa yang barusan tadi, bersyukur atas nikmat Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Itu dicatat sama malaikat. Tahun ini, misalnya ini sekarang ini kita nih sama-sama. Ayo Bu, baca Pak sama-sama. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Jadi ini mulai dicatat Ibu sama malaikat atas nama Ibu masing-masing, atas nama Bapak masing-masing. Besok kita ngadakan lagi acara, baca doa lagi yang kemarin belum siap dicatat oleh malaikat. Itu kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Makanya kita patut bersyukur atas nikmat ini, kan gitu Bu. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini nanti diberi kekuatan oleh Allah, ya kan, untuk mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, ya kan? Beransur-ansur kita kapan lagi kalau bukan sekarang, ya Bu, ya Bu. Mudah-mudahan barokah. Nah itu ya hampir 1 jam terakhir. Tadi bilang terakhir, ini terakhir lagi. Saya pesan sama Ibu. Nah ini pesan Ibu, sekedar pesan. Ibu ketika haid jangan masuk ke dalam masjid. Nah ini terutama mazhab Imam Syafi'i. Enggak apa-apa. Hah? Apa Bu? Oh, enggak, ini enggak usah dibahas yang itu. Ini ilmu Bu, gitu ya. Jadi ketika haid ternyata terutama mazhab Imam Syafi'i ternyata memang tidak membolehkannya Bu, mengharumkannya. Ini sering saya sampaikan di mana saya ceramah. Dari 2007 selalu saya sampaikan ini. Saya alhamdulillah ceramah Isra Mi'raj Maulid Nabi ini mulai dari 2007. Nah itu. Jadi yang sering saya di PT Kat itu sampai 10 kali, kan gitu kan. Kemudian kalau belum di daerah-daerah lagi. Jadi sebelum saya di sini kemarin tuh malam 28 saya di Klitang Mojolali, malam 23-nya kemarin di Blok C, di Blok J Rumbai Jaya sana, kan itu. Jadi jangan kami memasuki masjid ketika haid. Sampaikan Pak sama bapak-bapak apa ibu-ibunya. Dikatakan bahwasanya dalam satu hadis, ini la uhillu al-masjidah li haidin wala junubin. Yang artinya sesungguhnya aku tidak menghalalkan orang yang haid dan junub berdiam di dalam masjid. Jadi berdiam dengan lewat beda Bu. Misalnya ibu lewat habis acara ini ya, kayak anak gadisnya ada mengambil sesuatu ketinggalan mungkin, ibunya lewat pakai pampers kan, nggak apa ya, nggak menetes, betul, karena lewat nggak masalah. Memang Imam Syafi'i pun mengatakan seperti itu, Imam Syafi'i rahmatullahi. Tapi kalau berdiam dalam pengajian, ada yang mengatakan nggak apa-apa, nggak dapat pahala, tapi dapat ilmu. Masih mending kalau gitu. Ini dilaknat oleh Allah dan malaikatnya. Orang yang berdiam di masjid dalam keadaan datang bulan atau haid. Nah, itu dikatakan bahasanya. Maka kalau dalam orang-orang tua dulu berdasarkan bahasa masjid, dia kalau masuk halaman masjid pun dia nggak mau. Tapi setelah dikasih tahu nggak apa-apa, selagi nggak berdiam maka dia. Terus kemudian maka untuk kedepannya begitu. Dan Pak, Ibu kalau masuk masjid kita kan sering gotong royong mungkin.
sering gotong royong, ya kan? Sering atau mengadakan bersih-bersih ketika Maulid Nabi Isra Mi'raj mungkin kan? Kalau di beberapa tempat kadang-kadang ada remaja putrinya itu ikut membersih-bersihkan masjid ketika ada kegiatan. Itu kalau bisa berpakaian yang indah. Yang indah itu jangan indah pakaian necis, bukan, tapi indah menurut syariat. Menurut syariat itu apa? Yang perempuannya memakai jilbab, ya kan? Nampak telapak tangan sama wajah, ya kan? Yang laki-lakinya jangan nampak lutut, jangan nampak pusat. Karena dalam hal satu firman Allah itu dalam satu ayat Al-Quran yang bunyinya begini, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, ini firman Allah nih, Bu. Firman Allah nih, Pak. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, hendaklah kalian berpakaian yang sopan, hendaklah kalian berpakaian yang indah dan sopan ketika memasuki masjid. Maka yang pakaian sopan dan indah menurut agama Islam, wanitanya memakai jilbab nampak cuma wajah dan telapak tangan, yang laki-lakinya tertutup lutut sama pusatnya. Ojo damete nang Jawa nampak udel, nampak pusat. Sementara di masjid kita akhirnya dilaknat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, saya sampaikan begitu. Jadi walaupun kita nggak sholat, nggak sembahyang mungkin, tapi karena generasi anak muda dan remaja putra putri gotong royong, ya pakailah yang sopan, kan begitu. Janganlah kamu taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta, kan begitu. Jangan menuruti suami untuk perkara maksiat, kan begitu. Terus kemudian jangan memotong rambut di atas bahu itu, Bu. Karena apa? Karena ini menyerupai laki-laki, menyerupai laki-laki. Jadi mudah-mudahan walaupun ibu pakai jilbab, usahakan rambut panjang minimalnya sampai di bawah ketiak, ya kan? Jadi kurangi dosa satu-satu. Karena dalam hal satu firman Allah itu dalam satu ayat Al-Quran yang bunyinya begini, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, ini firman Allah nih, Bu. Firman Allah nih, Pak. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, hendaklah kalian berpakaian yang sopan, hendaklah kalian berpakaian yang indah dan sopan ketika memasuki masjid. Maka yang pakaian sopan dan indah menurut agama Islam, wanitanya memakai jilbab nampak cuma wajah dan telapak tangan, yang laki-lakinya tertutup lutut sama pusatnya. Ojo damete nang Jawa nampak udel, nampak pusat. Sementara di masjid kita akhirnya dilaknat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, saya sampaikan begitu. Jadi walaupun kita nggak sholat, nggak sembahyang mungkin, tapi karena generasi anak muda dan remaja putra putri gotong royong, ya pakailah yang sopan, kan begitu. Jangan pula kayak bungkus lontong pula, kan? Berpakaian yang rapi tapi ketat semua. Itu kalau saya bilang kayak bungkus lontong gitu kan, gitu kan. Jangan. Sekali-kali untuk ke masjid itu usahakanlah berpakaian yang longgar. Itulah namanya sopan dan indah. Ya Bu, salam Bu. Kemudian Bu, jangan mencukur alis. Jangan mencukur alis. Kalau ibu mau pakai hiasan apa senang gini, apa jenenge? Sedo, celak gitu ya. Silakan, jangan dicukur. Silakan aja mau dibentuk. Ya zaman sekarang kan, namanya berhias kan. Berhias untuk suami yang bagus Bu. Di rumah ini nggak pula ada kebiasaan. Di luar dia pakaiannya bagus, dandan celak mentre-mentre kan, makeup kayak dempulan sampai kayak baju pula. Namun rumah kayak mana bubuk kecebulang semut kan gitu kan, awut-awutan gak gena-gena kan gitu. Padahal berhias itu suami sebagusnya kan itu. Tapi jangan mencukur alis. Allah melaknat laki-laki perempuan, Allah melaknat wanita yang mencukur alis dan membentuk-bentuk alisnya. Dilaknat selagi belum tumbuh ini. Kemudian jangan motong rambut di atas bahu kalau pakai jilbab. Kalau ibu misalnya punya rambut panjang nih, Dek, aku kok pengen rambutmu di rebonding. Enggak apa-apa Bu, silakan dibuat selagi bahan rebondingnya itu tidak membuat apa tuh? Maksudnya tembus air gitu loh. Kayak inai, tahu ya? Inai apa? Henna itu kan boleh. Tapi kalau yang kutek, yang kayak cat itu Bu, yang bisa dikelontok gini tuh kan. Nah itu nggak boleh. Kalau ibu mandi haid, mandi junub nggak sah. Terhitung dilaknat terus ibu nggak sah. Misalnya ibu habis mau mandi junub nih, ya kan? Tahu-tahu itu pakai kutek yang kayak gini, yang bisa dikelontok, maka nggak masuk itu.
Kan gitu. Ya Pak, disampaikan itu Pak. Ya minimal sedikit lah. Kapan lagi saya nyampaikannya kalau udah sekarang kan gitu. Terus kemudian di rebonding silakan untuk menyenangkan suami, itu perkara yang mubah. Cuman jangan pula dek kau di rebonding, kau udah pakai jilbab, iya pakai jilbab bang, ini ya. Udah rebonding, suruh buka. Nah ini jangan patuh sama suami. Ibu yang udah pakai jilbab, begitu disuruh rebonding, suruh buka baju, buka jilbab, pamer. Jangan. Tidak boleh, karena dalam hadisnya berkata la tu'atal illa fil mahlik wal fi maksiatin khaliq. Janganlah kamu taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Kan gitu. Jangan menuruti suami untuk perkara maksiat, kan gitu. Terus kemudian jangan memotong rambut di atas bahu itu, Bu. Karena apa? Karena ini menyerupai laki-laki. Menyerupai laki-laki. Jadi mudah-mudahan walaupun ibu pakai jilbab, usahakan rambut panjang minimalnya sampai di bawah ketiak, ya kan? Jadi kurangi dosa satu-satu. Misalnya ini lebih parah lagi, udah nggak sholat, ya, rambut di atas bahu, nggak pakai jilbab, udah 3 dosa dibuat, kan gitu. Minimalnya dikurangi satu persatu. Misalnya belum sholat, tapi kemana pergi pakai jilbab dan kemudian memelihara rambut yang tidak ada ujung sampai minimalnya di bawah bahu. Mudah-mudahan Bu ini bermanfaat ya Bu ya. Bapaknya juga mudah-mudahan menyampaikannya kepada ahli keluarganya, kan gitu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya maaf. Ini ya alhamdulillah ini kita ini bentar lagi menyambut bulan puasa kan, maka gunakanlah bulan puasa ini untuk mengurangi dosa-dosa kita supaya derajat kita menaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita barokah dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Mungkin tidak saya sampaikan, yang apabila menyinggung perasaan dari Bapak dan Ibu saya mohon maaf lebih kurangnya, karena memang perkara agama itu memang harus disampaikan. Kalau ayatnya mungkin Ibu tahu, wal asri gitu ya kan, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah itu sebenarnya kan perkara yang hak dengan disampaikan dengan sabar. Sabar ketika orang tidak menerima dan sabar ketika orang itu tidak mampu mencerna ataupun belum nyambung, disampaikan dengan sabar dan hikmah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang bermanfaat, dan kita akhiri, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.